Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan, dan semoga pada kesempatan kali ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat, baik sehat jasmaninya maupun sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan menyampaikan sebuah ilmu tauhid dengan mengangkat sebuah judul, yaitu sistem makrifat terhadap Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya sistem makrifat terhadap Allah itu ada dua macam, di mana sistem wasilun dan sistem majdubun. Apa yang dimaksud sistem wasilun dan sistem majdubun itu? Lalu bagaimana pengertiannya daripada sistem wasilun dan sistem majdubun? Perlu diketahui bahwasanya sistem wasilun itu adalah suatu sistem di mana si salik atau diri manusia tersebut suluk menuju kewusulan. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu terlebih dahulu dididik, dibekali ilmu terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu hakikat menuju makrifat. Saya ulangi lagi bahwasanya yang dimaksud sistem wasilun adalah sebuah sistem di mana si salik suluk menuju kewusulan itu dibekali oleh guru akhirat ilmu-ilmu hakikat menuju makrifat. Seperti halnya yang sering kami sampaikan ini kepada saudara-saudara ini, sering kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Setelah Anda mengetahui tentang ilmunya, Anda paham tentang ilmunya, dan setelah Anda tahu ilmunya serta paham tentang ilmunya, Anda mau untuk melakukannya, di mana dalam melakukan itu Anda faham tentang rukun Islam seperti apa, Anda faham rukun iman yang sebenarnya itu sebagaimana, dan penjelasan-penjelasan yang lain itu Anda semua sudah tahu dan sudah memahami. Dan hal ini masih ada kolaborasi antara syariatnya, di mana antara syariat itu dilakukan dan kita juga melakukan hukum hakikat di tengah-tengah hukum syariat. Syariatnya jalan sebagai hablum minannas, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan hakikatnya sebagai hablum minallah, hubungan langsung
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya itu mereka itu melakukan tindakan dalam bermunajat, melakukan dalam keadaan suhud, melakukan dalam keadaan kholwat dan lain-lain sebagainya itu mereka mengerti tentang ilmunya lalu melakukan. Setelah melakukan sehingga bisa diterima di tengah-tengah umat manusia ini, sehingga diterima di tengah-tengah masyarakat. Itulah sistem yang pertama kali, yaitu sistem wasilun, di mana sistem ini adalah mereka antara otak dan hatinya itu masih nyambung, masih normal, masih seperti keadaan biasa. Dan hal ini, sistem wasilun ini, mereka dibekali oleh guru akhirat tentang ilmu, faham untuk melakukannya. Seperti halnya kita menyampaikan di video-video seperti ini. Kita menyampaikan tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Kita menyampaikan bagaimana cara termudah untuk bertemu terhadap Allah dan lain-lain sebagainya itu. Anda paham dan mengerti, akal jasad jasmaniah ini masih normal seperti layaknya yang lainnya. Itulah yang kami maksud adalah sistem wasilun. Itu di dalam makrifat itu ada yang namanya sistem wasilun. Lalu yang kedua adalah sistem majedubun. Kalau sistem majedubun ini orangnya disebut jadab. Yang dikenal di masyarakat itu adalah wali jadab. Dan sistem seperti ini mereka si salik suluk menuju kewusulan. Mereka manusia ini tatkala perjalanan menuju dan bertemu Allah, itu mereka tidak dibekali ilmu seperti yang di atas tadi. Mereka tidak dibekali oleh guru akhirat, mereka tidak dibekali oleh sang guru. Dan biasanya orang yang jadab seperti ini mendapatkan sesuatu ilmu dari seseorang tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu, tanpa dijelaskan terlebih dahulu orang-orang jadab seperti ini. Dan biasanya mereka itu menggunakan zikir atas kemauannya sendiri dan tidak mau diarahkan. Atau bisa saya katakan secara kasar, orang ini tidak mau diatur. Dan golongan-golongan orang-orang jadab, majedubun, seperti itu, mereka akalnya sudah hilang atau sudah tidak mengenal duniawiyah. Mereka sudah tidak mengenal anak istrinya. Mereka sudah tidak mengenal pekerjaannya. Mereka sudah tidak mengenal tentang urusan-urusan duniawiyah. Bahkan pergaulannya pun ditinggal. Dan semua tentang urusan-urusan duniawiyah ditinggal. Dan yang hanya diingatnya, hatinya hanya sibuk digunakan berbicara terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di pandangan manusia umum, golongan am, mereka biasanya orang-orang majedubun yang pelakunya dianggap jadab ini, dianggap mereka itu sebagai orang yang gila, dianggap orang yang tidak waras. Tetapi di mata Allah itu
Orang itu normal. Mereka itu gilanya gila terhadap Tuhan, gila terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada dikatakan gila sama dunia, akhirnya mengalami stres gara-gara duniawiah. Tetapi golongan majedubun itu yang dikatakan orangnya adalah jadab, akal mereka itu sudah tidak nyambung dengan dunia, sudah tidak ingat sama sekali. Keluarganya sudah tidak ingat, pekerjaannya sudah tidak ingat, bahkan makan saja terkadang itu asal masuk mulutnya, entah itu makanan apa, dia tidak merasakan lagi. Karena orang-orang seperti ini, mereka hatinya itu selalu disibukkan untuk berbicara pada Allah. Yang diingatnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Makanya kebanyakan orang umum mereka itu menyebutnya adalah orang gila. Tetapi tergantung, ada yang orang gila gara-gara Allah, ada juga yang gila gara-gara dunia. Yang bisa membedakan ini gila pada Allah dan gila pada dunia itu hanyalah mereka golongan ahli suhud, atau golongan orang-orang kekasihnya Allah, atau golongan orang-orang yang sudah sampai pada Allah, yang disebut adalah makrifat terhadap Allah. Mereka memahami, mengetahui ini orang gila gara-gara gila sama Allah atau gila terhadap dunia. Jadi bisa dipahami dan bisa memahami orang-orang yang sudah makrifat terhadap Allah. Kecuali mereka saudara-saudara kita yang belum bisa makrifat terhadap Allah. Mereka pasti menganggap bahwa orang majedubun, orang jadab ini dianggap adalah orang gila. Dan sistem majedubun ini sudah tidak mengenal syariat lagi. Jangankan mengenal syariat, lawang urusan dunia saja sudah lupa dan tidak diingatnya. Yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya mereka ini yang masih di muhadharah, pasti orang-orang jadab seperti ini dianggapnya sesat. Contoh, saya ini mungkin mengaji kepada seseorang atau ngaji di pondok pesantren mana. Gara-gara saya mempelajari ilmu agama dan saya ini tidak mau diatur, atau saya ini belajar terhadap seseorang dan saya menggunakan dengan cara sendiri, akhirnya saya diletakkan oleh Allah di dalam majedubun. Dianggapnya orang awam itu saya telah gila atau telah sesat, gara-gara saya mempelajari ilmu hakikat menuju makrifat. Mereka menganggap gila atau bahkan mereka menganggap sesat karena mereka sebetulnya tidak paham. Berhubung akal saya sudah dilupakan oleh tentang dunia, yang saya ingat hanyalah Allah. Nah, itulah saudara-saudaraku, orang-orang majedubun atau orang jadab.
Namanya saja akalnya sudah tidak nyambung dan yang diingatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sistem makrifat terhadap Allah itu ada dua, yaitu sistem wasilun dan sistem majdubun. Kalau sistem wasilun adalah orangnya masih normal, akalnya masih nyambung, tetapi hatinya hanya nyambung terhadap Allah. Tetapi kalau sistem majdubun, orangnya disebut cacat, akalnya tidak nyambung, yang nyambung hati dan pikirannya hanya digunakan untuk selalu berbicara pada Allah, dan yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, ilmu pengetahuan ini walaupun sedikit, semoga bermanfaat, semoga menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang mungkin bisa ditularkan kepada saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.